Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang masih belum selesai juga memukul para pelaku seni di Banjarmasin. Akibat COVID-19, mereka tidak bisa lagi menggelar pertunjukan seperti yang umumnya mereka lakukan sebelumnya. Bagaimana kreativitas para pelaku seni saat pandemi COVID-19 dan bagaimana dampak pandemi ini, berikut kita akan berbincang dengan salah seorang penyanyi lagu-lagu Banjar yang juga merupakan seorang penari, yaitu dengan saudari Heni Apriana Nisa. Assalamualaikum Mbak Heni, saya panggil ya. Ya. Assalamualaikum Mbak Heni. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya, sepertinya Iya, memakai masker. pakai begitu. masker. Oke, baik. Nah, menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini dalam program Kalimantan Selatan hari ini, di mana kegiatan seni di masa pandemi ini tentunya sudah semakin terbatas. Iya, dan benar. sudah sangat jarang mungkin ada yang manggung pada saat Iya, ini memang. bagi para pelaku seni. Secara umum, sebagai pelaku seni, bagaimana menanggapi dengan pandemi ini dari pandangan seorang Mbak Heni sebagai pelaku seni? Terkait yang kita alami sekarang, pandemi COVID-19, secara otomatis saya sebagai salah satu pegiat seni, itu sangat terdampak sekali dan sedih sih sebenarnya, karena tidak bisa melakukan pertunjukan secara langsung. Jadi sudah beberapa bulan memang banyak kegiatan yang dilakukan di rumah, tapi tetap nyanyi, latihan nyanyi, latihan menari tetap dilaksanakan walaupun di rumah. Oke, memang kegiatan seni memang sudah tidak mungkin dilepaskan ya. Iya. Kalau memang jiwanya sudah dari lahir seni gitu, walaupun saat ini pandemi. Sudah dari dalam perut seni ya. Berkegiatan seni tetap dilakukan meskipun dalam kondisi pandemi ini. Nah, Iya. kalau sebelum pandemi, mungkin intensitasnya lebih seringkah atau bagaimana dibandingkan dengan saat pandemi sekarang ini? Alhamdulillah kalau dalam kegiatan seni sebelum ada pandemi ini memang banyak. Jadi memang banyak rutinitasnya. Jadi ada pertunjukan-pertunjukan yang dilaksanakan di kampus biasanya, terus di sekolah, apalagi di kegiatan di Taman Budaya. Boleh diceritakan dulu Mbak Heni, mungkin kepada pemirsa, Mbak Heni ini pelaku seni menyanyi lagu Banjar, kemudian juga menari, atau mungkin aktivitas lain dalam kegiatan seni, mungkin bisa diulas kembali kepada pemirsa, mungkin kesibukan dari Mbak Heni sendiri. Banyak sih sebenarnya dalam kegiatan seni. Saya juga bergabung di salah satu sanggar musik yang namanya Melayu Banjar, musik Melayu Banjar. Terus saya juga bisa dikatakan sebagai seorang penari dan pemain teater pada salah satu sanggar di Sanggar Budaya Kalimantan Selatan. Kalau aktivitas di luar itu, alhamdulillah saya masih dipercayakan jadi pelatih di sanggar di PGSD di kampus. Oke, jadi memang aktivitasnya tidak hanya memang sebagai benar-benar yang melakukan kegiatan seni, namun juga ikut dalam proses pengajaran kepada murid-murid di sanggar, atau di juga ada di sanggar. sekolah atau di kampus? Iya, di sekolah juga ada, di SMKN 4, salah satunya itu saya pelatih eskul tari. Kalau di Sanggar Marindang Budaya di PGSD, saya salah satu pelatih juga, pelatih teater sama pelatih tarinya. Nah, tadi Mbak menyebutkan di sekolah, otomatis sekolah kan sekarang tidak ada yang masuk sekolah begitu, otomatis tidak ada yang diajarkan kegiatan seni ataupun menari. Gimana nih untuk bisa terus gimana menanamkan kepada anak-anak atau murid-murid Mbak Heni, kepada mereka agar terus bisa melestarikan kegiatan seni walaupun di masa pandemi sekarang ini? Alhamdulillah, jadi walaupun masa-masa pandemi seperti ini, anak-anak masih tetap aktif. Jadi walaupun di rumah, sekarang kan lagi viral itu TikTok. Nah, jadi mereka lebih banyak menggunakan itu. Jadi musiknya dari sana, terus mereka kasih video ke saya. Jadi masih tetap belajar di rumah, belajar menari di rumah dengan gerakan yang sudah pernah diajarkan. Oke, jadi memang ketika aplikasi yang sedang booming ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka, dan tentunya disambut baik juga oleh pengajarnya untuk bisa berkolaborasi begitu ya. Mungkin secara teknis yang dilakukan oleh mereka sebagai murid ketika tampil dalam aplikasi itu yang harusnya seperti apa yang harus mereka tunjukkan, atau mungkin sama saja memang ketika mereka tampil di hadapan publik atau orang banyak gitu? Sebenarnya itu peningkatan. Jadi mereka sudah berani
berani mengeksplor gerak, jadi lebih dari yang diajarkan lah tentunya. Oke, berarti tidak hanya ini ya, berarti tidak hanya keinginan yang tumbuh dari si murid ataupun yang Mbak Heni ajarkan, namun juga intensitas mereka untuk berlatih juga semakin sering dengan adanya aplikasi itu. Baik. Nah, kalau menghadapi kegiatan yang sekarang dialami dengan adanya kecanggihan teknologi, apa yang mungkin Mbak Heni juga lakukan di luar sana dengan teman-teman Mbak Heni sebagai pelaku seni? Tadi malam, alhamdulillah saya juga dipercayakan jadi salah satu pembawa acara pada kegiatan kesenian budaya Madihin Streaming. Boleh disampaikan Madihin Streaming seperti apa? Menarik nih sepertinya. Jadi Madihin Streaming itu kita bermadihin, tapi tidak ditonton langsung, jadi tetap online. Jadi ada YouTube dan Facebook yang memang streamingnya lewat sana. Oke, jadi masyarakat yang haus akan seni masih bisa menyaksikan kegiatan seni melalui streaming itu. Kalau dari pandangan Mbak Heni sendiri, apakah ini tidak mengurangi rasa penasaran atau mungkin jiwanya mungkin semakin berkurang ketika kita menyaksikan langsung dengan streaming? Sebenarnya ada yang kurang karena tidak langsung melihat pemain Madihin itu, tapi karena terkendala dengan pandemi seperti ini, jadi masih bisa menahan rasa kerinduannya dengan kesenian Madihin itu. Oke. Nah, dari kelompok-kelompok yang Mbak Heni gabung gitu, dari kegiatan sanggar ataupun juga komunitas lainnya, ada proyek lain mungkin dalam waktu dekat ini dalam menghadapi pandemi untuk menghibur masyarakat dan sekaligus juga untuk kembali eksis dalam kegiatan kesenian? Kalau saya pribadi sebenarnya masih dalam rancangan, tapi ada teman-teman saya dari beberapa sanggar yang sedang melakukan memanda online. Jadi sekarang mereka lagi latihan-latihan nih mau memanda online di salah satu gedung di Mahligai, di Mahligai Pancasila. Dalam tayangan ini juga kita menyaksikan ya kesenian dilihat secara streaming online gitu, dan yang menjadi penampilnya tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker dan juga apa tadi, masker juga, masker gitu ya. juga. Nah, mungkin hal-hal yang detail seperti itu apakah memang sudah diterapkan oleh seluruh para pelaku seni yang Mbak Heni tahu? Sudah diterapkan memang. Jadi kemarin malam aja yang biasanya kan kalau pemadihin itu duduknya pasti berdekatan, jadi mereka agak berjauhan, pokoknya mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, berarti memang semua pelaku seni memang sudah sangat mengerti ya ketika memang ingin melakukan pertunjukan di tengah pandemi ini tetap harus menjaga jarak begitu, dan social distancing, physical distancing kalau sekarang istilahnya. Nah, mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang juga memiliki hobi yang sama dalam bidang seni, bisa dikasih saran atau mungkin masukan bagaimana menghadapi kegiatan pandemi sekarang ini dan tetap bisa eksis dalam kegiatan seni. Silakan Heni. Sebenarnya kalau rindu, kita memang rindu dengan keseniannya teman-teman, tapi kita tetap harus menjaga kreativitas kita, kita harus tetap menjaga kesenian dan kebudayaan kita, walaupun kita tetap berdiam diri di rumah, kita tetap bisa latihan, tetap bisa mengeksplor gerak, lagu atau nyanyian-nyanyian dan lain-lain. Pokoknya tetap semangat dan terus berkarya walaupun kita ada di rumah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Heni Apriana Nisa yang merupakan penyanyi lagu Banjar dan juga penari begitu ya, multi talenta sekali. Terima kasih sekali lagi Mbak Heni, selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, penggemar kesenian tradisional mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan musik panting di tengah pandemi COVID-19. Penonton tetap bisa menyaksikan pertunjukan secara virtual di rumah saja. Menghibur para penggemar kesenian tradisional yang sudah lama tidak bisa menyaksikan pertunjukan musik panting di tengah pandemi COVID-19, Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar pertunjukan musik panting Banjar Bakula secara virtual. Penonton tetap bisa menyaksikan melalui smartphone di rumah saja. Salah seorang penonton, Indri, mengatakan pertunjukan melalui live streaming menambah hiburan bagi mereka yang sedang menonton di rumah, sehingga dapat membangkitkan rasa seni para musisi yang sudah lama tidak beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Sementara menurut Ketua Sanggar Panting Banjar Bakula Muhammad Budi Zakiasani, pihaknya mempertunjukkan musik panting dengan menghadirkan nuansa semangat kepada penonton yang menyaksikan live streaming di rumah masing-masing. Meski di tengah pandemi COVID-19, pihaknya masih memberikan kontribusi agar kesenian asli dari Kalimantan Selatan terus dilestarikan. Harapannya kalau bisa sih ada lagi terus supaya lebih menyemangati dengan adanya seperti ini kan musisi-musisi yang lain lebih semangat gitu, lebih bisa membangkitkan jiwa seni mereka masing-masing yang ada di rumah, yang menonton juga masih merasa terhibur gitu dengan adanya live streaming seperti ini. Di awal-awal ini memang kita ingin juga menampilkan seniman-seniman yang saat ini juga mengalami kondisi terdampak oleh kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi di awal itu kita memang sengaja menghadirkan nuansa musik itu untuk memberikan semangat, untuk memberikan sapaan kepada penonton yang menyaksikan secara live streaming di rumah masing-masing. Pertunjukan ini mendapat sambutan antusias dari para penonton yang menyaksikan secara virtual. Mereka berharap kesenian asli daerah ini terus digelar untuk membangkitkan jiwa seni meski berada di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga berdampak bagi para seniman yang ada di Kalimantan Selatan. Saat pandemi, mereka harus lebih kreatif dalam menggelar pertunjukan. Supianur Rajidi merupakan salah satu seniman Madihin yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga sempat tidak bisa mempertunjukkan hasil karyanya untuk mendapatkan penghasilan. Supianur Rajidi mengatakan meski penyebaran COVID-19 masih melanda, tidak mengurangi semangat dirinya terus berkarya untuk melestarikan kesenian asli daerah hingga ke mancanegara. Menurutnya, seni Madihin merupakan salah satu kesenian yang unik, karena satu alat musik bisa menghibur banyak orang. Untuk mendapatkan penghasilan di tengah pandemi COVID-19, dia terkadang mendapatkan tawaran untuk membuat video promosi yang diiringi seni Madihin. Ya alhamdulillah ada aja Bang, kadang orang minta olahan ibaratnya tuh kayak sponsor kan, model kayak dari toko-toko, obat, baju, macam kita minta orang dari sana minta olahan sponsor, atau dari Madihin kita bisa untuk mengembangkan bahwa menyampaikan bahwa orang itu mempunyai toko, kita sampaikan lewat Madihin. Nah, di situ juga bisa mendapatkan penghasilan. Penyebaran COVID-19 tidak menjadi halangan untuk terus berkarya dan melestarikan kesenian asli daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Meski berada di rumah saja, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Salah satu kesenian bertutur khas Kalimantan Selatan adalah Madihin. Seni Madihin ini mulai digeluti oleh para seniman muda atau milenial.
Muhammad Nasrullah yang dikenal dengan sebutan Inas berusia 9 tahun warga Jalan Martapura Lama, Komplek Geraha Sejahtera Kabupaten Banjar sudah menggeluti kesenian Madihin sejak dini. Ia bisa memainkan seni Madihin setelah diajarkan oleh orang tua yang juga seniman. Kemudian setelah berlatih terus-menerus dan melihat cara memainkan sambil bersyair tentang nasihat, ia memberanikan untuk menampilkan seni Madihin di sekolah dalam sebuah kegiatan. Muhammad Nasrullah mengatakan pertunjukan Madihin ini menceritakan agar mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan jika tidak ada keperluan mendesak agar berada di rumah saja. Madihin tadi itu diceritakan untuk di rumah saja, pakai masker terus, dan pakai cuci tangan terus, dan kalau perlu gak usah keluar rumah. Kalau ada yang gak penting gak usah keluar rumah. Ya pokoknya di rumah aja dah. Untuk melestarikan kesenian Madihin yang berada di Kalimantan Selatan, Muhammad Nasrullah rutin melakukan latihan bersama orang tuanya saat mengisi waktu luang. Ia biasanya melakukan latihan minimal 2 minggu sekali untuk menghafal syair-syair dan melatih ketukan dengan alat musik terbang agar seirama.